Selamat malam. Aku ingin memberitahu cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi seorang pemadam kebakaran. Karena Tuhan mengajarkan untuk menolong sesama. Terima kasih. Selamat pagi Kamanda. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Menceritakan cita-cita aku mau jadi guru biar bisa mengajarkan orang menjadi pintar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Alasannya ingin menjaga mama papa. Shalom kakak-kakak IPA. Jadi sesuai tugas aku dari IPA online. Jadi cita-cita hari ini tanggal 20 September. Cita-cita aku adalah menjadi seorang guru untuk memperkembangkan anak-anak bangsa Indonesia supaya menjadi anak yang pintar dan nurut sama orang tua dan rajin. Dadah kakak. Halo teman-teman kakak Laya, nama saya Liena. Cita-cita saya ingin menjadi ilmuwan atau saintis. Aku ingin menjadi ilmuwan atau saintis karena aku suka membuat hal-hal yang baru dan baik untuk dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kak Vina dan Kak Martin. di sini juga ada Kak Sasa sama Kak Ute. Nah hari ini kita mau IPA, tapi sebelumnya kita mau apain dulu Kak? Kita mau ice breaking dulu supaya semangat ibadahnya. Betul banget. Adik-adik yang di rumah, yuk bangkit berdiri. Kita semuanya mau menggerakkan badan supaya semangat. Yuk lagu yang pertama apa nih Kak? Lagu pertama itu Yesus cinta semua anak di dunia. Yuk kita nyanyi sama-sama. Lagu kedua nih, apa nih Kak lagunya yang kedua? Lagu apa tuh? Burung pipit tidak menabur. Oh, burung pipit tidak menabur. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Kita mau nyanyi lagu yang ketiga nih kakak. Kita mau nyanyi lagu apa nih? Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu
Siapkan Alkitabnya, siapkan hidup cerianya, kita mau mulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan dulu lagu Mars Pekat PA. Sambil bangkit berdiri ya. ibadah kita, kita buka Kidung Ceria kita dari Kidung Ceria 114 yang judulnya apa, Kak? Anak-anak pujilah. Yuk kita nyanyi lagi sama-sama ya. Nah adik-adik, setelah menyanyikan lagu pembukaan tadi, yuk kita bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Vina. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, karena kami bisa kembali lagi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lagu kedua kita dari Kidung Ceria 119 yang berjudul Haleluya Pujilah. Oke, yuk Kak, kita sama-sama nyanyi. Stop.
Yuk kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini kami dapat mengikuti IMPA. Dan kami juga akan mendengar firman-Mu, juga renungannya yang akan dibawakan oleh Kak Lia. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Halo adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tapi sebelum itu kita siapkan dulu ya Alkitab kita. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah adik-adik, dari ayat bacaan tadi kita mau belajar mengenai memperhatikan dan melakukan didikan. Nah adik-adik yang di rumah ada yang tahu nggak didikan itu apa? Iya, didikan itu adalah hal-hal yang baik yang diajarkan mama dan papa kepada kita adik-adik. Salah satunya ada di dalam lagu ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Nah adik-adik, ketika kita menyanyikan lagu ini, kita mau ngapain sih? Iya betul, kita mau berdoa. Tapi kenapa ya mama dan papa selalu bilang untuk kita berdoa dengan sikap yang baik? Ada yang tahu nggak kenapa? Iya betul, karena ketika kita berdoa, kita itu sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi kita harus berdoa dengan sikap yang baik. Nah, selain itu juga mama dan papa selalu rajin untuk mengajarkan kita berdoa sebelum makan dan minum ya adik-adik. Iya betul sekali. Dan juga mama dan papa selalu mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Karena dengan berdoa kita dapat berbicara dengan Tuhan, dapat mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah adik-adik, selain berdoa, mama dan papa juga selalu mengajarkan kita untuk berbuat hal yang baik ya adik-adik. Seperti yang ada di dalam lagu ini. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil, Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu, hati-hati tanganmu yang kecil. Nah adik-adik, dari lagu tadi kenapa ya tangan-tangan kita ini harus hati-hati? Ada yang tahu nggak kenapa? Iya benar, karena Tuhan Yesus itu sangat baik adik-adik kepada kita dengan memberikan 2 tangan yang ada 10 jarinya, 5 jari kanan dan 5 jari kiri. Nah, tangan-tangan ini harus kita gunakan dengan baik adik-adik. Contohnya, kita gunakan untuk berdoa, untuk membuka Alkitab, untuk merawat tanaman, merawat hewan peliharaan yang kita punya. Nah, Tuhan Allah dan mama dan papa juga tidak ingin untuk adik-adik menggunakan tangan-tangan ini untuk melakukan hal yang tidak baik. Contohnya, menyakiti atau melukai teman-teman kita adik-adik, atau merusak tanaman, mencoret-coret tembok. Itu semua adalah hal yang tidak baik. Nah, kita juga harus melakukan tangan kita ini dengan baik adik-adik. Nah, seperti saat ini, dengan adanya virus ini, kita harus selalu rajin cuci tangan. Selain itu, mama dan papa juga selalu mengingatkan kita untuk rajin berdoa adik-adik, yaitu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah diajarkan untuk selalu rajin berdoa ya. Selain itu, kita juga harus menggunakan tangan kita ini dengan baik ya adik-adik. Nah, selain itu juga, Tuhan dan mama papa
ingin adik-adik untuk menggunakan telinga adik-adik ini dengan baik, yaitu dipergunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat atau ajaran-ajaran yang baik dari mamah dan papa adik-adik, agar kita semua dapat menjadi anak yang baik, anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak yang pintar, dan anak yang selalu membawa keceriaan bagi semua orang adik-adik. Nah, seperti yang ada di dalam lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita jadi tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu sayang kepada kita adik-adik, walaupun kita ini masih kecil dan belum bisa melakukan banyak hal seperti mama dan papa kita. Tapi adik-adik dan kita semua tetap disayang sama Tuhan, asalkan kita mau menjadi anak yang baik. Dengan tadi kita mau rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, menggunakan tangan kita ini dengan baik, dan selain itu kita juga harus bersikap yang baik adik-adik, terutama di saat kita berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan sikap yang baik adik-adik. Agar apa? Agar kita disayang oleh Tuhan Yesus. Nah, selain itu kita juga harus melakukan ajaran-ajaran yang baik yang sudah diberitahukan mama dan papa dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Misalnya ketika kita melihat teman kita kesusahan saat membawa buku, nah tangan kita bisa loh adik-adik kita gunakan untuk membantu membawa buku tersebut agar teman kita ini dapat membawanya bersama-sama. Nah, selain itu kita juga harus berbicara dengan baik adik-adik. Boleh nggak kita berbicara marah-marah, teriak-teriak kepada mama atau papa kita? Nggak boleh ya adik-adik. Nah, kalau ke mama dan papa saja tidak boleh berbicara kasar, tentu saja kepada Tuhan pun kita harus berbicara dengan baik. Selain itu, kita juga harus menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan, agar kita dapat menjadi berkat. Terima kasih adik-adik. Sekian pemberitaan firman hari ini. Amin. Nah, adik-adik kalau sudah mempersiapkan semua bahan, sekarang adik-adik siapkan kertas buffalo-nya yang sudah dibagi dua. Kaselin sini sudah digunting menjadi dua bagian. Kaselin sudah gunting bagi dua. Lalu setelah itu adik-adik lipat seperti ini. Setelah dilipat, kita akan mencetak bentuk lingkaran di bagian tengah depan kertas buffalo-nya. Kaselin mencetak bentuk lingkarannya menggunakan gelas adik-adik. Jadi menggunakan bagian bawah gelas ini adik-adik. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik. Kalau sudah seperti ini, kita akan menggunting. Cara mengguntingnya, lipat dulu seperti ini. Biar lebih mudah mengguntingnya adik-adik. Baru kita ambil gunting, lalu digunting di bagian sini, mengikuti polanya adik-adik. Kalau masih kesulitan, jangan lupa untuk meminta bantuan kepada mama dan papa adik-adik.
adik-adik ambil kertas warna. Di sini saya menggunakan kertas berwarna hijau. Lalu dimasukkan ke dalam sini. Kita akan mencetak pola bentuk lingkaran dari yang tadi sudah kita gunting adik-adik. Seperti ini adik-adik, sekarang kita mau menempel. Lingkaran ini adik-adik tempel di bagian dalam sini adik-adik. Nah, pastikan ditempelnya juga sesuai dengan lingkaran di luar ya adik-adik. Nah, seperti ini. Menjadi seperti ini adik-adik. Setelah itu kita akan menggambar pola muka senyum di kertas yang bagian dalam ini adik-adik. Nah adik-adik, jadinya seperti ini ya. Bagian luar sini Kaselin menebalkannya menggunakan spidol warna hitam. Setelah itu kita akan belajar menulis adik-adik. Kalau kesulitan menulis sendiri, adik-adik boleh minta tolong pada mama dan papa. Nah adik-adik, sekarang kita akan menulis. Di bagian atas adik-adik menulis pembacaan Alkitab pada hari ini, yaitu dari Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Lalu di bagian bawah sini kita menulis nama kita masing-masing adik-adik. Jadi adik-adik menulis nama adik-adik sendiri di bagian bawah. Hasilnya seperti ini. Lalu di bagian dalam kita juga menulis adik-adik. Di bagian atasnya memperhatikan dan lalu di bagian bawahnya melakukan didikan. Jadi memperhatikan dan melakukan didikan. Lalu setelah itu adik-adik boleh menghias sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Nah adik-adik, setelah mendengarkan firman tadi yang telah disampaikan oleh kakak-kakaknya, yuk kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160 yang berjudul Tiap Orang Yang Mendengar. Sekarang kita menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau taburkan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan ajarlah kami menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang berakal budi, yang baik, dan turunkan roh hikmat-Mu kepada kami agar kami bisa melaksanakan didikan orang tua kami ya Tuhan, dan kami juga dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat negara kami, negara Republik Indonesia,
di bawah pemerintahan Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri. Tuhan berkati segala usaha, segala pekerjaan Bapak Presiden Jokowi untuk mensejahterakan negara Republik Indonesia ini, terutama untuk memberantas dampak virus COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami, gereja GPIB Petra, di dalam pelayanannya bersama para presbiter dan ke-6 PLK dan pegawai kantor serta dari jemaat sektor 1 sampai sektor 11. Berkati pelayanan kami ya Tuhan, biarlah itu untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para medis, Tentara Republik Indonesia dan kepolisian dalam melayani kami. Tuhan berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan mau tolong mereka, Tuhan jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Karena kami yakin dan percaya Kau adalah dokter yang maha mujarab di antara dokter di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan dan sauti doa kami yang tak sempurna ini, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak akan menyampaikan warta PA kita untuk minggu ini. Nah, yang pertama kakak mau berterima kasih banyak adik-adik telah mengikuti IMPA pada hari ini. Semoga di minggu depan adik-adik semua tetap sehat dan bisa mengikuti ibadah kita di minggu-minggu ke depan. Nah, untuk adik-adik juga yang di rumah jangan lupa bikin aktivitasnya ya, terus dikirim ke kakak-kakak lain yang ada di sektor masing-masing. Nah, sekian dulu ya untuk berita warta PA kita minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Judulnya Kita Harus Membawa Berita. Kidung Ceria 206. Yuk kita nyanyi lagi. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadapan Yang Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hidup kami hari lepas hari. Dan kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.